Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan Ibu begitu juga. Alhamdulillah. Ya, Pak izin minta waktunya sedikit Pak. ya silakan Bu. Kami Apa yang bisa dibantu? dari CGP Angkatan 5 Pak. Ya, Ada penugasan untuk wawancara ke kepala-kepala sekolah ya, mengenai tentang kasus yang dialami suatu sekolah mengenai dilema etika Pak. ya. Kalau boleh kami saling belajar nih Pak, sambil belajar berguru dengan yang berpengalaman. Iya Bu, silakan. Kira-kira kasus apa ya selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMK 1 dunia ini menemukan kasus-kasus yang berbenturan dengan dilema etika Pak? Oke. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, kepercayaan kepada kami untuk beberapa kasus-kasus dilema melanggar etika yang ada di sekolah ini. Selama kami memimpin sekolah ini memang dilema dan dari kasus-kasus etika ini banyak. Cuma berapa persentase banyaknya tentu tidak bisa kita ungkap dalam hal ini. Cuma kita belajar daripada kasus-kasus secara umum, artinya ada kasus-kasus secara umum kita buat kekhususan gitu. Di dalam program bimbingan konseling kita itu kita senantiasa selalu meminta data siswa atau CV atau kurikulum vitae siswa. Nah di sana kita akan bisa mempelajarinya beberapa kasus pelanggaran kasus-kasus etika nantinya karena berdasarkan CV yang ada. Nah, kemudian berdasarkan CV yang ada, kita akan mendapat informasi-informasi sebelumnya anak ini bersekolah di mana. Tentu mungkin sekolahnya ada yang dari sekolah menengah pertama, ada yang dari MTS, ataupun dari pondok-pondok dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita petakan ini. Artinya kita petakan, kita kelompok-kelompokkan. Kalau SMP ini kasusnya seperti ini. Kemudian kalau MTS seperti ini, kalau pondok seperti ini. Ini harus kita petakan. Nah, setelah kita petakan, kemudian kita akan melihat beberapa pemecahan-pemecahan kasus daripada pelanggaran etika ini dari secara umum tadi. Nah, setelah kita lihat secara umum, kemudian kita petakan, lalu kita ikat dia dengan satu aturan-aturan. Jika melanggar etika ini ada nilai atau hukumnya, ya, ketentuan hukum yang ada di sekolah. Contoh yang kecil saja, terlambat kita buat hukumnya mungkin 0,1 atau 0,2 atau berapa gitu. Setelah kita menjumlahkan nanti beberapa kasus-kasus etika ini, baru kita buat semacam pembinaan-pembinaan. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya kita akan lihat kalau memang masih kita bisa bina, kita bina gitu. Nah, sesuai dengan hukum yang ada. Jadi di sini Bu, untuk kasus ini kita membuat dulu pemetaan. Jadi kita petakan dulu dia. Mungkin itu dulu Bu yang bisa saya jelaskan. Baik, Pak. Kasus tentang perbedaan tingkat lulusan ya Pak. Ya, akan berbeda dia. Walaupun kita tidak membuat patokan SMK harus tidak menerima ini tidak. Tapi kita membuat pemetaan. Ya, pemetaan kita buat. Artinya kalau dia tamat SMP, mungkin kita sering dengar kasus anak SMP itu seperti ini gitu. Kalau dia tamat MTS, kasusnya mungkin seperti ini gitu. Kalau anak tamat pondok, mungkin kasusnya seperti ini. Tapi tetap saja di dalam koridor kemanusiaan. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu setelah mengumpulkan data, kemudian dilakukan pemetaan. Ya, benar. Baik. Kira-kira Pak, dari kasus yang Bapak hadapi, mungkin dari banyak kasus, mungkin ada salah satu kasus yang Bapak hadapi ini yang membuat Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ini apa Pak? Kalau yang efektif ini setelah kita sering melakukan pemetaan, terutama kita lakukan pemetaan di awal dia belajar, masuk di kelas 10. Ini umumnya kasus yang banyak pelanggaran etika ini pergaulan bebas muda-mudi. Kenapa saya katakan demikian pergaulan bebas muda-mudi? Karena belum lagi dia masuk di sekolah ini dalam 1 semester, dia sudah mengundurkan diri.
mengundurkan diri umumnya ini adalah permintaan keluarga. Permintaan keluarga, kita tanya ujung-ujungnya mereka sudah ada jodoh. Ini yang banyak, yang sering, yang efektif ya. Artinya ini ada terus gitu, ada terus setiap tahun seperti ini. Kita tidak tahu ini mungkin sebaiknya sebelum menempuh arah kekeluargaan atau berumah tangga itu, ya seharusnya mereka sebaiknya harus ada pendekatan-pendekatan orang tua. Ini sangat penting sekali peran orang tua di sini. Kenapa anaknya memilih SMK? Tentu ada tujuan yang akan dicapai oleh anak ini. Nah, ketika ini tidak kita lakukan semacam batasan pergaulan muda-mudi, terutama melalui gadget ini harus dikontrol, Bu, karena ada situs-situs yang belum bisa dikonsumsi. Ketika mereka mengkonsumsi situs-situs yang tidak benar seperti situs porno, mereka ingin tahu. Setelah mereka ingin tahu, mereka ingin merasakan. Tiba-tiba mereka merasakan, tahu-taunya enak, mungkin gitu ya. Nah, jadi ketika itu mereka putus sekolah. Putus sekolah ya alasan orang tua supaya jangan malu, keluarga jangan malu. Mereka mengundurkan diri dari sekolah gitu. Nah, di pembinaan di sekolah ini memang kita lakukan ya, seperti perundungan ya, anti bullying, kemudian juga pergaulan muda-mudi, narkoba dan lain-lainnya sering kita lakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk pelanggaran etika yang seperti ini mungkin pihak sekolah tidak bisa terlalu jauh gitu, terlalu jauh, karena kalau kita lihat hal-hal yang seperti ini kita kaget gitu. Kenapa kok tiba-tiba berhenti? Kenapa kok tiba-tiba berhenti ya? Karena kalau saya lihat kenapa berhenti hanya dua, Bu. Yang pertama dia mungkin sudah hamil duluan, mungkin jadi ya. Saya tidak akan menuduh, tidak. Kemudian yang kedua mungkin memang sudah jodohnya gitu. Jodohnya. Jadi kita tidak bisa melawan kehendak atau iradat daripada ketentuan Allah ya. Cuma ini saya lihat bukan seperti pelanggaran kasus etika, cuma saya lihat ini sudah memang jalan hidupnya, jodohnya sudah sampai, nggak bisa kita halang-halangi hal yang seperti ini kan. Apalagi ini permintaan orang tua, berarti orang tuanya juga sudah siap. Kalau kami sekolah, selagi bisa dipertahankan kami pertahankan, selagi bisa kami nasihati kita nasihati. Kita ada guru bimbingan konseling, kita ada kesiswaan, kita ada kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah ke sana dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya jelaskan. Jadi seperti kami sudah pelajari ada 4 paradigma. Ya. Di sana ada individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, ada keadilan lawan kasihan, dan ada jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau ini dari kasus Bapak yang sampaikan ini, kita masuk ke dalam ranah paradigma yang mana ini, Pak? Ya, kalau saya cenderung seperti ini, Bu. Kita akan masuk ke dalam ranah berkelompok gitu. Ya, berarti dari individu dengan lawan kelompok. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengambil suatu keputusan itu sendiri. Karena harus berkelompok. Siapa yang mempunyai peran di kelompok ini gitu. Jadi artinya ada informasi yang hanya terfokus kepada seseorang, kita langsung terima, tidak bisa. Tapi saya cenderung memanggil kelompok orang-orang yang berkompeten dalam hal itu, orang-orang yang peduli dengan hal itu gitu. Jadi tidak bisa saya ambil keputusan, oh si A begini, si A berhenti karena ini, tidak. Saya senantiasa mengatakan, coba tanya dulu di lingkungannya. Ya, kelompok lingkungannya itu gimana? Coba tanya dulu di kelasnya. Coba tanya komunitasnya. Artinya saya mengutamakan FGD, ya, forum group discussion. Jadi artinya di dalam grup itu kita diskusi lah, ya, kita tidak bisa langsung preman ya, Bu, ya, langsung ambil kesimpulan. Nah, saya nggak suka itu. Jadi artinya kita dengarkan dulu masukan-masukan ini, setelah kita ambil masukan, nah barulah kita ambil satu kesimpulan bahwa anak ini memang tidak mau melanjutkan karena permintaan orang tua menikah gitu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi saya dari individu ke kelompok, Bu. Bukan dari kelompok ke individu, itu terbalik. Saya tidak suka gitu. Karena belum tentu pernyataan bersama ini benar gitu.
Tentu kita dari individu pergi ke kelompok, kita jemput bola. Saya biasa jemput bola. Ya, itu kira-kira. Jadi prinsip yang bisa dipakai ini Pak, boleh kalau saya tahu, apakah dari akhir dari kasus yang Bapak hadapi ini, keputusan yang Bapak ambil ini berprinsip kepada hasil akhir kah, atau berprinsip kepada peraturan kah, atau berprinsip kepada rasa peduli Pak? Saya ambil ketiga-tiganya, Bu. Ketiga-tiganya, tapi saya tetap memakai ketentuan dan peraturan yang Berarti ada. Itu yang paling prioritas. Itu yang prioritas. Tapi tetap saya melakukan pendekatan-pendekatan yang dua tadi. Cuma saya tetap ke aturan dan peraturan yang ada. Kenapa harus kita keluarkan kalau masih bisa dipertahankan? Contoh, anak tidak hadir sekolah. Ya ketentuan kita kan harus hadir 80%. Baru bisa ikut ujian dan lain-lain. Tapi kalau di bawah ini gimana? Nah, tentu kita harus melihat kasusnya bagaimana. Jadi artinya kita tidak bisa egoistis dalam hal ini. Tentu ada aturan-aturan, ada Permendikbud, ada peraturan daerah, ada keputusan kepala dinas dan lain-lain sebagainya. Kita arahnya ke sana. Karena memang apapun yang kita ambil keputusan di sekolah ini, yang ada pada standar pendidikan ya, 8 standar itu. Kalau Pak Wikan kan nambah satu lagi itu Bu, kalau di SMK informasi 8 plus I gitu. Nah, jadi ketika kita berpijak ke aturan 8 standar ini, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita kembalikan ke orang tua gitu. Tapi tetap kita proses. Ya tidak secepat itu anak ini merokok gitu. Kenapa anak ini merokok? Tentu ada prosesnya Bu. Kenapa anak ini begini? Tentu ada prosesnya. Kenapa anak kelahi? Mungkin ada kecemburuan. Ya maklumlah Bu, di anak-anak usia SMK ini dia naksir, suka seseorang itu sudah wajar, memang masanya. Kemudian si A juga suka sama dia. Satu orang menyukai dua orang, ini kan agak sulit gitu. Nah, jadi kita juga dalam hal ini perlu ada semacam pendekatan-pendekatan lah terlebih dahulu. Baik. Ya. Selama Bapak menangani kasus ini, kemudian Bapak mengambil keputusan, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Oh, tetap aja ada tantangan, Bu. Nah, karena tantangan itu tantangan bagi orang yang tidak suka dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian kalau tidak ada tantangan berarti dia menerima, bahkan mengucapkan terima kasih. Ya, contoh kalau misalnya saya ambil satu keputusan, anak ini berkelahi, kemudian karena hukumnya sudah sampai ke maksimal harus diberhentikan. Ini tidak segampang itu. Kenapa dia berkelahi? Tentu ada alasan-alasannya kenapa dia berkelahi. Jadi ini selalu kita yang tadi Bu, dari individu ke kelompok gitu. Karena manusia ini kan hidup berkelompok. Mungkin satu kelompoknya bersifat positif, ada yang negatif, ada yang membangun, ada yang destruktif, kan gitu Bu. Iya. Baik Pak. Kemudian Pak, dalam Bapak mengambil keputusan, satu keputusan, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan keputusan, atau pada saat itu ada permasalahan langsung Bapak lakukan, atau prosedur dalam bentuk apa yang Bapak laksanakan? Jadi kalau di dalam satu mengambil keputusan Bu, saya tetap memakai lebih cepat lebih bagus. Karena begini, kalau hal ini tidak diselesaikan cepat, mungkin akan muncul masalah berikut, masalah yang sama. Tidak selesaikan akan banyak. Jadi semakin banyak masalah kalau tidak diselesaikan hari itu. Ketika kita ada suatu pelanggaran etika, anak waktu itu ada berkelahi yang mengundang beberapa massa. Ini kita langsung panggil, kita selesaikan di sini, kita panggil orang tuanya, selesaikan orang tuanya di sini. Nah, jadi dalam kasus ini kalau memang segera bisa diselesaikan, selesaikan segera mungkin. Jangan menunggu lagi. Kita takut begini. Sekarang kan sifatnya terlalu arogan Bu ya. Ketika kita diamkan kasus ini, mereka mengumpulkan massa. Ini massa dengan massa nanti. Takutnya seperti itu. Lalu massa ini bertabrakan dan lain-lain sebagainya, akan ditanya, mengerucut dia. Sekolahnya mana? Kasusnya apa? Di sekolah tadi. Sekolah di mana? SMK 1. Nah, kita lagi kena. Nah, ketika kita tahu masalah ini,
Kita langsung panggil orang tua, karena di handphone kan semua ada, kita bisa hubungi dan lain-lain sebagainya. Kalau orang tuanya belum datang, kita tidak akan lepas. Biarlah kita bermalam-malam di sini, karena takutnya nanti ada pengerahan massa dari seseorang yang bisa mempengaruhi massa ini juga bisa akan bertabrakan, jadi suatu dilematis ya bagi sekolah. Seolah-olah sekolah tidak peduli gitu. Nah, karena kejadiannya kasusnya di sekolah, walaupun di luar pagar. Kita kan biasa seperti ini, Bu. Kalau udah di luar pagar bukan tanggung jawab saya gitu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa gitu. Tapi di luar pagar, ketika mereka masih pakai atribut sekolah, masih tanggung jawab kita. Satu lagi mungkin barangkali Pak. 2 juga boleh, Bu. Dalam Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu mengambil keputusan tersebut, Pak? Di dalam mengambil suatu keputusan, saya selalu Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita ciptaan dari situ. Kemudian saya selalu mempelajari peraturan-peraturan, kemudian ketentuan-ketentuan ataupun undang-undang. Saya selalu belajar dari situ. Contoh ya, Bu, contoh ini pencemaran nama baik, ada undang-undang ITE-nya. Jadi ketika kita berbicara, kita enak gitu. Jangan kita berbicara kita nggak tahu dasarnya apa. Jadi nggak ada orang, Bu. Saya nggak punya tukang pukul. Saya tidak punya apa namanya tuh. Oh ya, saya tidak punya misalnya ada algojo. Saya tidak punya protokol. Tidak. Saya hanya Bismillah. Mudah-mudahan ini jalannya Allah. Aturannya seperti ini. Kalau pencemaran nama baik, undang-undang IT-nya ini. Kalau ini komite, undang-undangnya seperti ini. Kalau misalnya 8 standar, undang-undang Permendikbudnya ini gitu. Selalu berpijak dari itu. Nah, kalau kita sudah memahami peraturan dan perundang-undangan ini, insya Allah bisa kita. Kemanapun Ibu pergi, bisa. Ibarat Ibu membeli suatu tiket pesawat. Ya, membeli tiket pesawat. Ibu sudah tertulis di situ tiket pesawat. Saya harus berangkat jam sekian, tujuannya ini, sampainya jam segitu. Nah, itulah dia. Nah, sama dengan undang-undang dan aturan, dia mengatur. Kata orang kan pernah dikatakan, undang-undang kan untuk dilanggar, salah itu. Undang-undang untuk diikuti. Kalau dilanggar ya salah dia. Kalau diikuti, mudah-mudahan kita kemana tujuan kita, kemana muara kita, pasti ya bisa. Tapi kalau kita tidak selalu mengandalkan orang, artinya bukan tidak perlu orang, Bu ya, perlu, saya perlu semua teman-teman, tapi kita minimal bisa memberi contoh. Untuk Uri Handayani seperti jaket yang Bu pakai itu, ya, berikan contoh dulu, Bu. Oh, Bapak tuh gini. Jangan ketika kita mengatakan ini kita tidak benar. Nah, jadi ketika kita berbuat harus begini, kita harus ngerti juga, harus paham dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang ada di belakang saya gitu. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, kalau tidak tahu peraturan dan perundang-undangan, jangan coba-coba ambil keputusan, Bu. Tidak bisa. Baik, Pak. Nah, itu kira-kira. Luar biasa banyak saya belajar dari Bapak hari ini. Harus. Ya, bahwa dalam sharing, Bu. Sama kita, Bu. Saya juga belajar, Bu. Masih belajar. Keputusan bahwa kita harus tahu dulu panduannya, aturannya, supaya keputusan yang kita ambil tidak ngambang ya, Pak, betul. punya dasarnya ya, Pak. Baik, Pak, sangat luar biasa sekali wawancara hari ini. Sangat. Jadi kalau boleh saya menarik suatu kesimpulan, Bu. Pak. Saya pernah mendapat suatu ilmu dari pelatihan. Ibu nanti boleh menjumlahkan, ya, agar etika ini tidak dilanggar unsur-unsur yang ada, apapun tentang etika. Ya, Pak. Coba Ibu jumlahkan nanti. Attitude ya, itu Pak, ya? Jumlahnya kalau dengan abjad Romawi kita, Ibu, 100, Bu. Paling tinggi. Kalau ada 150 itu udah main-main tuh, udah ada taman. Jadi attitude itu bahasa Inggrisnya, kalau kita apakan ke bahasa Indonesia, sikap. Jadi kalau attitude ini sudah bagus, Bu, sudah baik semuanya, yang lain akan mengikuti. Itu kuncinya. Boleh Ibu nanti jumlahkan attitude itu. Saya berkali-kali itu menyampaikan kepada teman-teman di sekolah, kepada saya yang ikut kegiatan saya, baik itu adiwiyata maupun sosialisasi yang lain, saya selalu menutup dengan kata-kata bijak seperti itu, bahwa di Inggris attitude nilainya 100.
Baik. Kalau nggak 100 nanti salah jumlah ibu tuh, ya. Saya Atau kurang hurufnya, ya. Saya rasa itu kesimpulannya, Bu. Jadi sikap mencerminkan kehidupan seseorang. Baik. Itu aja. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mengambil informasi dari saya. Kita sharing berbagi, Bu, ya. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kita membangun sekolah ini, apalagi Bu sebagai guru penggerak, tercapai apa yang Ibu inginkan dan tujuan Ibu nantinya. Saya doakan mungkin itu yang dapat saya berikan gambaran di lain waktu. Kalau memang Ibu masih ada perlu, saya siap untuk diwawancarai dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin itu, Bu. Kasih, Pak. Ya. Sukses untuk Bapak. Amin, makasih. Bapak ya. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menerima kami. Perkenalkan saya Desi Snawati Saputri, CGP dari Kota Dumai, angkatan kelima Pak. Baik. Saya dari SMK 1 Dumai. Mohon izin Pak, minta waktunya informasi dari kawan-kawan. Saya direkomendasikan ke sekolah Bapak SMP 6. Ya. Karena mengingat sekolah Bapak adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Baik, terima kasih. Dan izinkan saya belajar dengan Bapak bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ya, aduh, berat kali pertanyaan Ibu nih. Tidak Pak, kami sambil belajar saja. Kalau boleh saya tahu Pak, karena permasalahan yang ingin kami pelajari ini adalah dilema etika. Wah, Pak. dilema etika ya. Dilema etika, mungkin di sekolah Bapak pernah mengalami kasus atau situasi terjadinya dilema etika di sekolah ini, Pak. Baik, dilema etika yang mungkin pernah saya alami ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara masif oleh semua siswa, didukung oleh guru, namun guru-guru kita belum siap. Nah, waktu itu kita ingin mengadakan festival Zapin 1000 ya. Nah, di Zapin kan guru nggak pandai. Iya. Sudah terbayangkan anak hampir 800 orang, gimana caranya supaya bisa menari dengan gerakan yang serentak, tarian yang benar sesuai dengan etika menarinya itu sendiri, salin Zapin. Sementara guru-guru kita nggak ada yang bisa, belum siap ya. Belum siap. Nah, tetapi ini sangat efektif dalam rangka untuk melaksanakan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, akhirnya kita ajak diskusi beberapa orang, terutama itu adalah guru-guru yang di bidang budaya, prakarya, kemudian guru seni gitu ya. Kita tawarkan konsepnya. Kita akan mencari pelatih tari. Nah, lalu pelatih tari ini nanti akan melatih beberapa orang anak yang kita anggap potensi selama ini. Dan kelompok anak yang ini nanti akan kita sebar di tiap-tiap kelas. Ya, mudah-mudahan saya arahkan kelompok tari yang ini tadi adalah anak-anak yang bukan perwakilan dari tiap-tiap kelas gitu. Nah, akhirnya setelah mereka sudah berlatih selama lebih kurang 10 hari. Nah, 10 hari mereka berlatih, kemudian mereka sudah dilatih lalu melatih teman-temannya. Nah, bagaimana supaya latihan ini serius? Tentu diakomodir melalui jam prakarya, jam seni, jam itu. Nah, kemudian untuk lebih mempertegas bahwa ini penting, mereka dinilai. Nah, akhirnya alhamdulillah semua siswa hari ini sebanyak hampir 800 orang sudah bisa menarikan tarian Zapin 1000 itu dengan baik. Nah, gitu. Baik Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sampai Bapak mengambil keputusan ini? Ya, pertama saya dulu identifikasi masalahnya ya. Masalah utamanya kan tidak ada satu orang pun guru kita yang mengetahui 1000 Zapin ini.
sama-sama. Ada yang pernah belajar dulu atau sekolah, tapi sama-sama kita identifikasi. Yang kedua, ini relevan enggak dengan penguatan proyek profil Pancasila kita hari ini dengan temanya bangun jiwa dan raganya ini? Relevan enggak? Relevan. Di mana relevansinya? Relevansinya adalah anak-anak merasa bangkit semangat jiwa dan raganya untuk menyatu dengan tarian itu. Tarian yang sangat bernilai tinggi. Musiknya saja musiknya itu menggambarkan tentang orang mengajak kepada ibadah. Kemudian ditarikan bersama-sama. Di dalam kelas itu ada murid yang berbeda-beda, diferensiasi sekali dari sukunya, agamanya, gitu. Dan mereka menarikan itu dengan bersama-sama. Dan ini menguatkan kelas mereka sendiri juga. Nah, ini jadi penting. Menurut saya penting sekali. Jadi hal apa yang Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu? Musyawarah, kebersamaan dan demokratis. Ya. Jadi selimutnya adalah demokratisasi. Jadi hal ini akan dilaksanakan apabila setelah bermusyawarah ada masalah kita pecahkan bersama, lalu itu kita sepakati. Ya. Ini seperti itu. Baik. Kemudian dari keputusan yang Bapak ambil ini, apakah ada tantangan atau rintangan? Oh ya, tantangannya yang paling utama adalah bagaimana meyakinkan guru bisa melatihkan ini, melatihkan anak-anak itu bisa menari. Awal pertama setelah kita evaluasi di bawah 50%. Nah, kemudian mereka datang, kita diskusikan, mereka terinspirasi, mereka diskusi dengan kita datang. Pak, bagaimana kalau pelajaran ini itu kalau kita masuk yang diajarkan adalah tarian Zerapin. Karena waktu kita singkat, Pak. Kita Oktober kita sudah menampilkan itu dengan 1.000 orang. Sementara waktu sekarang ini sudah bulan September awal. Nah, otomatis kita perlu itu. Dan ini yang mengusulkan bukan saya, teman-teman guru tadi. Nah, gitu. Bahkan minta PJOK juga dia, tapi saya tak izinkan. Iya. Baik Pak, dalam mengambil keputusan ini selalunya Bapak apakah punya waktu khusus ataukah mungkin Bapak begitu mengambil keputusan langsung saja ataukah mungkin ada prosedur-prosedur tertentu atau bentuk dari keputusan ini? Ya, kita punya jadwal bulanan ya, rakor, rapat koordinasi bulanan. Apabila ada hal-hal yang sifatnya penting mendesak, nah saya minta pendapat dulu dari wakil-wakil. Kadang-kadang kalau saya sibuk kita bisa virtual. Bahkan yang lebih lucu lagi virtualnya sama-sama satu sekolah, Bu. Saya di ruangan saya, dia di ruangan dia, kami virtual. Itu sudah pernah kami lakukan. Nah, jadi juga yang penting komunikasi. Dan kita sudah sangat paham betul banyak kejadian apabila miskomunikasi terjadi, maka kegiatan kita tidak sesuai harapan. Walaupun kegiatannya itu luar biasa. Ya, dan penting sekali. Komunikasi. Dalam mengambil keputusan Pak, apakah ada seseorang yang mempengaruhi agar keputusan yang Bapak ambil ini lebih mudah Bapak lakukan? Oh ya, saya punya tim, ya. Tim ini saya anggap sebagai top manajemen. Itu adalah antara kami berempat. Saya punya 3 wakil dan saya. Itu top manajemen. Saya tidak pernah membiarkan pun satu masalah terlepas daripada ini. Ya. Pak sendiri. Nah, berarti di sini peran tim Bapak mempengaruhi sekali dari keputusan-keputusan yang Bapak ambil untuk kemajuan sekolah ini ya Pak ya. Ya begini Bu, jadi saya tambahkan, saya berharap nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai demokratisasi itu akan membudaya di sekolah. Artinya sepeninggal saya dari sini,
mereka akan menjadi leader-leader yang berikutnya, teman-teman ini. Jadi kita tinggalkan kesan yang baik kepada mereka, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi efektif. Ya, jangan lupakan teman-teman yang berada dekat di lingkungan kita, terutama wakil kita, karena tanpa dukungan mereka, informasi, ide, gagasan kita tak akan sampai ke bawah. Nah, kita harus yakinkan itu kepada mereka, sehingga pada suatu hari nanti ketika mereka jadi pemimpin, mereka harus lebih baik daripada kita. Seperti itu. Luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang saya terima hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Saya doakan kita semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. SMP 6 semakin sukses ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.